jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Shalom, kita bersyukur karena hari ini diberi kesempatan lagi oleh Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya harap semuanya ada dalam keadaan sehat dan mari kita meluangkan waktu beberapa menit ini untuk mendengar suara Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh memuji dan menyembah Engkau, sebab Engkaulah satu-satunya pribadi yang layak untuk ditinggikan, layak untuk diagungkan. Engkaulah pribadi yang dapat menuntun hidup kami. Kami bersyukur karena ada firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu. Bawalah kami semua untuk mengerti isi hati Tuhan. Berkatilah waktu pemberitaan firman Tuhan hari ini. Berilah kepada kami telinga seorang murid untuk dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mengingat dalam Alkitab ada satu nama yang sangat terkenal, itulah Paulus. Hampir semua orang Kristen mengenal
siapa Paulus. Tapi pernahkah kita berpikir siapa tokoh yang ada di balik kesuksesan dalam pelayanan yang dilakukan oleh Paulus? Mungkin Bapak Ibu berpikir ada Ananias yang melayani Paulus secara pribadi dan meneguhkan panggilan pelayanannya. Tapi ada satu tokoh lagi yang jarang sekali disebut. Itulah tokoh Barnabas. Dia dikenal sebagai mentor dari Paulus. Siapa Barnabas? Inilah yang akan kita pelajari bersama. Mari kita membaca satu ayat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 36 sampai 37. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 36 sampai 37. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nama asli dari Barnabas adalah Yusuf dan dia dijuluki Barnabas. Kenapa ia dijuluki Barnabas? Barnabas itu artinya anak penghiburan. Biasanya yang disebut sebagai anak penghiburan adalah anak yang memberikan sukacita ketika ia hadir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata penghiburan ini bisa berarti memberi pertolongan, memberi nasihat, pengharapan, kasih, dan dorongan. Ini artinya anak penghiburan. Bapak Ibu bisa membayangkan dalam bagian ini bahwa kehadiran Barnabas memberikan dampak yang positif bagi lingkungannya. Rasul-rasul yang adalah orang tua rohani dari Barnabas melihat bahwa ada potensi di dalam diri Barnabas, bahwa kehadirannya bisa memberikan sukacita bagi lingkungannya. Barnabas ini adalah ada dalam lingkungan generasi kedua setelah para rasul. Jadi para rasul ini yang mengajari Barnabas, dan Barnabas kemudian mengajari bagian yang berikutnya orang-orang yang dimentoring olehnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Barnabas adalah seorang Lewi, disampaikan di sana. Siapa orang Lewi? Orang Lewi adalah orang yang dikhususkan atau diserahkan kepada Tuhan untuk melayani di bait suci. Sebenarnya ini satu keturunan orang-orang Lewi. Memang mereka tanggung jawabnya, tugasnya adalah melayani di bait suci. Mereka mengajar peraturan hukum Tuhan kepada umat Allah. Jadi jelas bahwa Barnabas adalah anak dari hamba-hamba Tuhan yang melayani, dan ia pun terlibat di dalam melayani Tuhan. Ia berasal dari Siprus, salah satu pulau terbesar dan pulau yang kaya di Mediterania di Laut Tengah. Jadi dia adalah seorang yang kaya, berada, dan ia juga memiliki pengaruh karena dia adalah seorang dari keluarga yang melayani Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan teks ini, kemunculan pertama Barnabas yang dicatat oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul adalah Barnabas hidup dalam lingkungan jemaat mula-mula, orang Kristen pertama, hasil pertobatan ketika hari Pentakosta. Mereka bersekutu, mereka rajin beribadah, mereka dalam persekutuan yang hidup. Kalau kita memperhatikan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37, bagaimana kehidupan jemaat mula-mula digambarkan di sana. Dikisahkan bahwa orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus itu dalam bimbingan para rasul hidup sehati, hidup sejiwa. Bahkan mereka menjadikan harta milik pribadi mereka
menjadi milik bersama. Pasti kisah ini tidak asing ya, Bapak Ibu sekalian pahami. Dan Barnabas hidup di antara mereka. Bahkan kalau kita memperhatikan dalam teks ini, Yusuf atau Barnabas itu menjadi contoh jemaat yang menjual harta miliknya, membawanya, dan meletakkan di depan kaki para rasul. Ini kata yang penting, menjual, membawanya, meletakkan di depan kaki para rasul. Selain dari kehadirannya yang memberi dampak secara positif, ternyata ia juga seorang yang rela untuk berkorban, rela untuk memberi. Seorang yang punya cara pandang yang benar terhadap harta yang dimilikinya. Pastilah Barnabas adalah seorang yang sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin salah satu yang bertobat di saat hari Pentakosta tadi. Tapi juga bahwa dalam perjalanan hidupnya, karena dia telah menerima kasih karunia yang begitu besar dari Tuhan Yesus, dia bisa memiliki cara pandang yang benar terhadap harta yang dimilikinya. Dia tidak menggenggam seperti ini, tapi dia menyerahkannya kepada Tuhan. Kata menjual, membawa, meletakkan di depan kaki para rasul, itu menunjukkan pemahamannya sebagai seorang penata layan, bahwa manusia atau kita yang hidup di dunia ini, ketika kita diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk memiliki segala sesuatu, sebenarnya kita hanyalah penata layan dari segala milik yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini baru perkenalan pertama tentang siapa Barnabas itu. Mari kita lanjutkan lagi membuka satu bagian firman Tuhan yang berbicara tentang Barnabas dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 26 sampai 27. Kisah 9 ayat 26 sampai 27. Saya akan membacakannya bagi kita. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karakter Barnabas muncul dalam konteks pertobatan Saulus. Kita lihat bahwa Paulus sudah mengalami pertobatan. Dalam perjalanan menuju ke Damsyik, dia mendengar suara Tuhan. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan selanjutnya Saulus meresponi panggilan Tuhan itu. Dan ia sungguh-sungguh mengalami pertobatan. Setelah itu, Saulus ingin bergabung dengan murid-murid yang ada di Yerusalem. Tapi teks yang tadi kita baca menjelaskan bahwa semua murid-murid takut kepada Paulus, atau yang pada saat itu masih disebut sebagai Saulus. Apakah dia betul-betul murid Kristus? Apakah dia sungguh-sungguh percaya? Jangan sampai itu hanya kebohongan saja, padahal ia mau membunuh kita. Jadi ada ketakutan yang begitu kuat, pikiran yang negatif terhadap Paulus karena latar belakangnya dulu sebelum Rasul Paulus mengalami pertobatan. Hal yang berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Barnabas. Ini hal yang luar biasa. Karena Barnabas menerima dia. Jadi dia tidak sama dengan murid-murid yang lain yang takut ketika berhadapan dengan Paulus. Barnabas menerima dia dan membawanya kepada para rasul. Sikap yang luar biasa.
terhadap orang lain yang baru bertobat. Bahkan ketika ada di hadapan rasul-rasul, Barnabas sendiri yang menceritakan apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Tujuannya supaya para rasul percaya dan tidak menjadi takut terhadap Saulus atau yang kita kenal Paulus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sikap berpikir positif terhadap orang lain. Tidak terus-menerus berpikiran negatif. Orang itu bisa berubah, Bapak Ibu. Dulu mungkin dia pernah salah, tapi Tuhan memberi kesempatan kepadanya untuk mengalami pertobatan. Karena itu kita tidak bisa terus-menerus memiliki pikiran yang negatif terhadap orang lain. Karena Tuhan saja masih memberikan kesempatan kepada orang itu untuk mengalami perubahan. Belajar dari Barnabas untuk melihat orang lain secara positif. Yang saya kenal dulu, bisa jadi dengan kekuatan Tuhan, Tuhan sanggup mengubah dia. Amin. Ya, kita mau belajar ya bersama-sama. Tidak mudah memang. Tapi kita mau mempercayai bahwa Tuhan bisa mengubah hidup seseorang. Sebagaimana Barnabas melihat Saulus yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Saudara, mari kita masih melanjutkan lagi tentang karakter Barnabas ini. Dari Kisah 11 ayat 19 sampai 22. Kisah Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 22. Saya bacakan. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di Yerusalem Barnabas adalah orang yang dipercaya oleh jemaat pada saat itu. Kalau kita memperhatikan bagaimana Barnabas diberi kepercayaan untuk mengantar dukungan keuangan ketika terjadi bencana di Yudea misalnya. Barnabas yang diutus pergi. Tapi juga dalam konteks ini, bagaimana ketika jemaat di Yerusalem mendengar bahwa kegerakan penginjilan terjadi di kalangan orang non-Yahudi, mereka mengutus Barnabas. Barnabas sangat dipercaya untuk bisa memulai sesuatu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat mengutus Barnabas ke Antiokhia sebagai wakil dari jemaat Yerusalem terhadap kondisi jemaat yang baru di Antiokhia. Mengapa yang diutus adalah Barnabas? Karena Barnabas ini pribadi yang netral. Dia seorang yang tidak mudah dipengaruhi. Dia tidak mudah terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Dan dia seorang yang rendah hati. Seorang yang bisa memberikan penilaian secara objektif. Orang seperti inilah yang dibutuhkan untuk sebuah kegerakan. Orang seperti inilah yang dibutuhkan dalam sebuah pelayanan. Barnabas mewakili keterbukaan jemaat Yerusalem akan pimpinan Roh Kudus bahwa Injil harus disampaikan kepada segala bangsa. Saudara, Barnabas adalah pribadi yang misioner.
Dan karena dia memiliki hati yang lintas budaya, meskipun dia bukan termasuk orang non-Yahudi, tapi karena hatinya Injil dapat disampaikan kepada bangsa-bangsa, maka dia bersedia diutus oleh jemaat Yerusalem untuk pergi ke Antiokhia. Saudara, dalam Kisah pasal 11 ayat 23 dan 24, ketika Barnabas tiba di Antiokhia, disampaikan seperti ini. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara, memang Barnabas sebagai anak penghiburan tetaplah datang dan memberikan nasihat yang memberikan sukacita bagi jemaat pada saat itu. Mengapa dia selalu memberikan sukacita bagi lingkungannya? Karena ia sendiri pun hidup dalam sukacita Tuhan. Mengapa ia bersukacita? Pasal 11 ayat 23 dan 24 menjadi jawabannya. Karena dia melihat kasih karunia Allah. Hatinya terbuka terhadap pemberian terbaik Tuhan. Hatinya terbuka melihat kasih karunia. Itu berarti karya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Operasi salib Kristus sungguh-sungguh bekerja di dalam dirinya. Sehingga ia selalu bersukacita dalam keadaan apapun. Dan itu memberi pengaruh kepada orang-orang yang ada di lingkungannya. Sehingga ketika dia memberikan nasihat, orang juga mendengar. Apa nasihat yang diberikan? Ayat ini katakan, ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Bukan hanya itu, ini menjadi peluang baginya untuk membawa sejumlah orang datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam teks ini dijelaskan juga karakter dari Barnabas. Dikatakan dia baik, penuh kebajikan terhadap orang lain. Dia penuh dengan Roh Kudus. Dan sebenarnya inilah kuncinya. Mengapa Barnabas bisa menjadi anak penghiburan? Mengapa dia bisa berpikiran positif terhadap orang lain? Mengapa hatinya terus berkobar untuk menyampaikan berita Injil kepada orang lain? Karena dia penuh dengan Roh Kudus. Apa artinya penuh dengan Roh Kudus? Artinya, setelah seorang mengalami pertobatan di dalam Kristus, dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan tiap-tiap hari. Seorang menjadi penuh dengan Roh Kudus ketika dia hidup dalam firman. Seorang menjadi penuh dengan Roh Kudus ketika ia hidup dalam kehidupan doa yang baik. Seorang penuh dengan Roh Kudus ketika dia punya persekutuan bersama dengan saudara-saudara seiman, bertumbuh bersama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang yang penuh dengan Roh Kudus peka terhadap suara Tuhan. Bukan hanya peka, tapi juga dia taat terhadap pimpinan Roh Kudus, terhadap suara Tuhan yang menuntun hidupnya. Inilah Barnabas. Ia melihat kasih karunia, ia peka terhadap pimpinan Roh Kudus, dan dia taat melakukannya. Bapak Ibu, dunia ini sangat bising dengan berbagai hiruk-pikuk yang dapat membuat telinga kita akhirnya tidak peka lagi terhadap pimpinan Roh Kudus. Karena itu kita harus berdoa. Kalau kita rindu hidup kita menjadi berkat bagi orang lain seperti Barnabas ini, maka kita perlu penuh dengan Roh Kudus. Kita perlu mengambil waktu tenang sejenak, mendengar firman, menutup diri di dalam kamar yang terkunci untuk berdoa,
dan berkomitmen bersekutu. Supaya akhirnya kita mengerti apa yang harus kita lakukan dalam hidup. Dan hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1-3. Ketika Barnabas akhirnya ada di Antiokhia dan dia bertumbuh bersama dengan jemaat yang ada pada saat itu, orang-orang non-Yahudi. Maka apa yang terjadi di Antiokhia? Ini luar biasa. Antiokhia akhirnya menjadi jemaat yang misioner. Mari kita sama-sama perhatikan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1-3. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Barnabas di sini masih disebut pertama ya Bapak Ibu, Saulus terakhir. Lalu kita lanjutkan, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Mereka berpuasa dan berdoa, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Barnabas dan Saulus dalam bagian ini memulai pelayanannya bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Saulus ada di sini? Kalau kita secara cermat mengamati apa yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul, Barnabas yang mencari Paulus untuk menjadi rekannya. Barnabas yang mengajari Paulus untuk bisa menjadi teman pelayanannya. Hingga akhirnya mereka berdua diutus bersama-sama. Ini indah ya, luar biasa sekali. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa dalam Kisah pasal 13 ini, nama Barnabas disebut lebih duluan, sebelum Saulus. Tapi kalau kita lihat pasal 13 ayat 42, itu sudah terbalik. Bukan lagi Barnabas dan Saulus, tapi Saulus dan Barnabas. Sudah berubah. Kisah Para Rasul menceritakan perjalanan Barnabas dan Saulus diutus oleh Roh Kudus. Mereka ke Siprus, mengelilingi seluruh pulau sampai ke Pafos. Mulai dari Kisah Para Rasul pasal 11 sebenarnya. Disitulah Injil sudah mulai diberitakan kepada orang-orang non-Yahudi. Ditambah lagi pengutusan oleh gereja ataupun persekutuan di Antiokhia. Dan saat itu Injil sampai ke berbagai tempat kepada orang-orang non-Yahudi. Dan mulai dari Kisah pasal 13 ini, spotlight atau yang menjadi sorotan utama dalam Kisah Para Rasul sudah mulai bergeser. Bukan lagi Barnabas, tetapi Paulus. Bapak Ibu, ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya hanya membayangkan bagaimana Barnabas, seorang yang sebenarnya lebih duluan secara rohani, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan boleh dikatakan dialah yang mengajak Paulus untuk melayani. Dia yang membimbing, mengajari Paulus. Tapi dia membiarkan orang yang dibimbingnya menjadi lebih tinggi atau lebih terkenal, lebih sukses dalam pelayanan. Ini tidak mudah. Tapi ini menunjukkan kerendahan hati yang dimiliki oleh Barnabas. Dia seorang yang bisa melihat kelebihan orang lain. Dan dia mau orang lain pun mengalami kemajuan. Kita harus belajar. Banyakan orang tidak senang melihat kemajuan orang. Betul ya? Tapi Barnabas justru dia melihat kelebihan yang dimiliki oleh Paulus.
dan membiarkan Paulus menjadi seorang hamba Tuhan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Betapa dia menjadi teladan bagi kita sekalian. Orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang bersuka cita di atas kemajuan orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Antiokhia menjadi saksi kesuksesan karya kerasulan Paulus dan Barnabas. Dan dari Antiokhia juga, akhirnya Injil semakin tersebar. Di belakangan hari, Paulus bergabung bersama dengan Silas dan teman-teman yang lain. Mereka terus memberitakan kabar baik. Dan Barnabas bersama dengan Markus, atau juga disebut Yohanes, pergi ke Siprus. Mereka memang berpisah, tapi masing-masing terus melakukan pelayanan secara maksimal. Kisah Barnabas dalam Kisah Para Rasul berakhir di Kisah pasal 15 ayat 39. Nama Barnabas tidak disebut lagi. Sedangkan Paulus dan kawan-kawannya semakin berkibar. Itulah Barnabas. Bapak Ibu, mari kita kembali lagi mereview sikap apa yang patut kita teladani dari tokoh Barnabas. Yang pertama, kehadirannya memberi penghiburan. Ada nasihat, ada sukacita, ada dorongan, kekuatan yang diberikan ketika ia hadir di mana saja kehadirannya berdampak. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Kehadiran kita juga memberi dampak. Amin. Dampak apa? Positif, negatif? Kerinduan kita dampak positif tentunya. Yang kedua, Barnabas adalah pribadi yang sedia memberi bagi Tuhan dan rela untuk berbagi. Dan itu yang dicatat pertama tentang Barnabas. Di antara semua orang percaya yang ada pada masa itu, termasuk di sana ada Ananias dan Safira, bisa dibandingkan bagaimana sikap Barnabas ini. Dia adalah seorang penata layan. Kesadaran bahwa saya adalah penata layan itu penting. Bahwa apa yang ada pada saya adalah titipan Tuhan untuk saya kembalikan bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita lihat hal yang ketiga. Sikap yang patut kita teladani dari Barnabas adalah dia memiliki pikiran yang positif terhadap orang lain. Saulus, semua orang ketakutan, tapi dia tetap melihat secara positif. Bahkan, dia bisa melihat kelebihan yang dimiliki oleh Paulus. Bukan hanya itu saja, dia bahkan memberi kesempatan kepada Paulus untuk berkembang. Kita harus belajar dari Barnabas tentang hal ini. Kebanyakan kita melihat orang secara negatif. Dia dulu salah, dia dulu berdosa. Tapi ingat bahwa orang bisa berubah, Bapak Ibu. Dan kita mau melihat orang lain secara positif. Sebagaimana kita. Dulu kita pun orang yang layak, yang sepatutnya dihukum. Tapi Tuhan begitu baik mengubah kita. Demikian orang lain pun bisa diubahkan oleh Tuhan. Mari kita perhatikan selanjutnya bahwa Barnabas adalah seorang yang memberi solusi dan bukan orang yang membawa masalah. Sehingga ketika dia ditempatkan di tempat yang baru sekalipun, dia bisa masuk. Dia orang yang netral, tidak mudah dihasut. Dia orang yang bisa datang dan membawa sebuah pembaharuan. Lihatlah, orang percaya yang ada di Antiokhia terus berkembang. Dia terus membawa orang lain percaya kepada Tuhan. Karena dia datang
bukan sebagai troublemaker, tapi dia datang sebagai pembawa solusi. Mari kita sama-sama berkomitmen juga dimanapun kita berada. Saya tidak mau hadir untuk menjadi pembawa masalah. Saya harus hadir menjadi pemberi solusi. Kehadiran saya memberikan damai sejahtera. Kehadiran saya membagikan Injil yang dapat menyelamatkan. Yang kelima, Barnabas adalah pribadi yang peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Mari kita peka terhadap pimpinan Roh Kudus, melihat peluang-peluang untuk melayani Tuhan. Peka dan taat pada pimpinan Roh Kudus. Yang keenam, Barnabas adalah seorang yang terus berkobar dalam pemberitaan Injil. Tuhan mau kita semua terus berkobar dalam memberitakan Injil. Bukan hanya kepada keluarga kita, itu penting, tetapi juga kepada orang lain. Bukan hanya kepada suku kita, tetapi kepada segala suku, kaum, dan bahasa. Mari kita punya hati lintas budaya. Mari kita punya hati yang sama dengan hati Bapa. Punya kerinduan semua suku, kaum, dan bahasa di seluruh dunia mendengar Injil Kerajaan Allah dan diselamatkan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menolong kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang sama seperti Barnabas, anak penghiburan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur karena hari ini Tuhan sudah memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan dari tokoh Barnabas, anak penghiburan. Kami berdoa supaya semua yang dilakukan oleh Barnabas juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berkati kami Tuhan, meteraikan firman Tuhan ini dalam hati kami. Saat ini hamba berdoa menyerahkan semua Bapak Ibu yang tergabung di dalam PADEL pada saat ini. Kami rindu supaya Tuhan terus memberikan sukacita, damai sejahtera, hati yang semakin melekat kepada Tuhan. Hamba berdoa juga dalam nama Tuhan Yesus supaya Tuhan memberkati dalam segala sesuatu. Dalam pekerjaan, tangan Tuhan terangkat memberkati dan menjadikan berhasil. Dalam kehidupan keluarga, ada hubungan yang harmonis satu terhadap yang lain. Suami istri, orang tua anak, kakak beradik. Tuhan kau memberkati. Berdoa juga untuk keluarga kami yang sedang studi. Tuhan berkati dan jadikan berhasil studi mereka. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan dari setiap Bapak Ibu Saudara ini. Berikan jalan keluar atas setiap masalah yang ada. Ya Tuhan, saat ini kami bersyukur oleh karena melalui Yayasan Del kami dapat difasilitasi untuk semakin bertumbuh secara rohani. Kami mengingat saat ini ya Tuhan untuk Pak Luhut bersama dengan Ibu. Kami bersyukur untuk kedua hamba-Mu dan terus berdoa kekuatan dari Tuhan, urapan dari Tuhan menjadi bagian kedua hamba-Mu. Biarlah di tengah-tengah bangsa ini kedua hamba-Mu menjadi berkat. Berikan kekuatan, kesehatan. Dan juga kami berdoa untuk semua jajaran yang ada dalam Yayasan Del. Bahkan juga semua unit-unit yang ada di dalamnya. Kami rindu supaya Tuhan memberkati, memakai semua unit kerja yang ada di bawah Yayasan Del untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tetap kerinduan kami Tuhan, Engkau melawat bangsa ini, memberikan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Tetap berdoa menyerahkan untuk presiden, wakil presiden, dan semua menteri yang ada. Kami rindu supaya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Inilah rangkaian doa syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab dalam waktu-Mu. Karena kami hanya mengalaskannya di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus, menjadi bagian Bapak Ibu Saudara sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.